Tegas kami menyatakan bahwa klien kami tidak mau berdamai, silahkan proses hukum dijalankan sebagaimana mestinya. Jadi tidak ada alasan takut atau tidak, tapi yang pasti klien kami tidak mau damai. Silahkan mekanisme hukum. Disuruh mengajukan proposal perdamaian, Bang. Ya, jadi begini, proposal itu kan sebenarnya diatur dalam ketentuan mekanisme hukum. Nah, misalkan nih ya, dalam perma ya, misalkan nih, saya kreditur, kalian debitur, lalu kemudian biasanya kawan-kawan yang wan prestasi itu adalah debitur, lalu kemudian saya kreditur menggugat kalian. Nah, lalu akhirnya ada dari situ proposal untuk menyelesaikan hutang piutang, begitu loh. Nah, jadi ya kalau kami merasa memang dianggap penggugat melakukan wan prestasi, utang apa yang kami miliki, berapa, di mana kami berutang, uang kami yang diperas. Kok sekarang kami bilang berutang? Ini kan yang minta berdamai siapa? Justru kita tidak akan berdamai. Kalau kamera bang, tidak mungkin kita akan berdamai karena proses hukum di perkara lain juga berjalan di Polda Metro Jaya, dan dalam waktu dekat saya akan meminta untuk bertemu kepada Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Saya meminta waktu supaya saya bisa bertemu dengan Badan Perlindungan Konsumen Nasional, akan membawa 4 korban untuk saya minta perlindungan kepada mereka. Itu persoalan yang ada di laporan Polda Metro Jaya. Ini kan pertanyaannya sudah dijawab kemarin. Kalau setiap ketemu pertanyaannya itu diulang seperti kaset rusak. Diulang terus. Coba pertanyaannya. Hari ini Kang Niki tidak bisa hadir karena memang tidak memungkinkan hadir. Tapi saya minta waktu untuk sidang berikutnya pada hari Selasa. Kan dia sidang nih, hari Selasa sidang pidana. Saya minta mediasinya juga pada hari Selasa supaya bisa datang bersama-sama. Karena ini kewajiban peraturan Mahkamah Agung. Kalau tidak, Berapa jatah main? nah itu nanti akan dibuka dalam dakwaannya. Itu kan materi pokok perkara. Yang pasti bahwa terjadinya pergeseran uang 4 miliar itu sudah dilaksanakan sebesar 2 miliar secara transfer dan sebesar 2 miliar secara cash langsung. Dengan bahasa ancaman, tekanan, kalau lu nggak kasih, hancur kredibilitas lu. Seperti itu. Jadi begini, uang itu bukan dibagi-bagi, bukan dibagi-bagi untuk berdua, bukan. Uang yang 4M ini digunakan untuk membayar ke developer. Karena penggugat punya kewajiban, dikasihlah uangnya ke developer. Akibat pemberian uang ke developer ini menjadi TPPU. Itu penyebabnya TPPU-nya. Jadi supaya mungkin tanya TPPU-nya di mana? Uang yang diperas 4M diserahkan ke developer, itu menjadi TPPU. Karena dia dua-duanya kena pasal, pemerasan TPPU kena pasal, makanya uangnya disita. Ya, jadi uangnya disita. Jadi jangan salahkan kami kalau uang itu disita, ya memang itu kena pasal dua-duanya. Jadi bukan dikasih ke Mail sama ke NM, enggak. Oh, transfernya ke... Kembali lagi di IO Channel. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang alasan Nikita Mirzani tak sudi damai dengan Reza Gladys. Bantah proses mediasi hanya sebagai formalitas. Untuk selengkapnya simak video berikut ini. bisa datang bersama-sama. Karena ini kewajiban peraturan Mahkamah Agung. Kalau tidak datang, maka pihak itu dianggap tidak mempunyai etiket baik di dalam perkara ini. Dan itu menjadi catatan daripada hakim mediator untuk disampaikan kepada hakim majelis hakim. Itu aturannya seperti itu. Dari yang ngomong tadi bilang memang nggak mau damai. Mustahil damai, apalagi mustahil. Kalau mustahil itu udah nggak mungkin. Artinya proses mediasi ini akhirnya ya formal. Tidak, mediasi harus dijalanin selama 1 bulan. Karena memang formalitas ketentuan. Bukan formalitas, ini peraturan yang harus dilaksanakan. Kalau formalitas itu adalah sesuatu yang tidak penting. Ini sangat penting. Kalau perma ini tidak dilaksanakan, perkara ini menjadi cacat. Maka itu adalah sesuatu yang sangat penting. Yang jelas, kami tetap pada pedoman kami bahwa ada persoalan-persoalan prinsip di dalam kejadian di November tahun 2024 seperti ini. Oke, saya masuk dulu ya. Nanti habis sidang kesimpulannya seperti apa, mediasi berikutnya tanggal berapa saya sampaikan. Proposal perdamaian apa, Bang?
disuruh ajukan proposal. Nanti kita lihat proposal itu biasanya terkait dengan usulan kita untuk penyelesaian masalah seperti apa. Ya saya pasti terkait dengan gugatan kami yang 100 miliar. Pasti terkait dengan gugatan kami yang 4 miliar. Itu pasti tidak akan lari dari sana. Bang, kabarnya abang sudah Pidananya sendiri, Tani ini udah mulai dilanjutkan di perdananya sendiri. Wajib, bukan bisa, wajib. Tidak akan terjadi sidang kalau Nikita tidak hadir. Pasti saya keberatan. Wajib datang Nikita dan Ismail Marzuki, dan pembacaan dakwaan harus dihadiri, tidak dihadiri Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki di hadapan persidangan, di hadapan majelis hakim, dan itu wajib. Hari Selasa tanggal 24 saya minta teman-teman hadir semua. Insya Allah Nikita lebih pagi mungkin ya bisa hadir dan Anda bisa berkomunikasi. Bang, sidang perdata ini dinilai adalah modus oleh pihak FG, Bang. Gimana pendapat Abang? Tanya sama yang bicara ya. Karena saya sudah daftar perkara dan itu adalah perkara gugatan wan prestasi. Kecuali gugatannya tidak ada. Nah, tanya sama dia. Bang, kesepakatannya ada hitam di atas putih, Bang? Kan sudah dijawab. Kesepakatan itu bisa lisan, bisa tertulis. Dan itu terkait dengan pembuktian. Pembuktiannya bukan hari ini. Hari ini adalah membahas mediasi. Kasus perdata itu kembali ke peraturan Mahkamah Agung ya. Di dalam peraturan Mahkamah Agung itu memang diatur ada kewajiban untuk hadir. Jadi tidak boleh diwakili oleh pengacaranya, tapi itu kehadirannya pada saat mediasi. Jadi wajib hadir. Insya Allah tanggal 19 hari Kamis jam 9 pagi kita diundang dan untuk mediasi. Jadi apakah nanti prinsipal dalam bahasa hukum itu prinsipal itu adalah pihak langsung, apakah nanti hari Kamis datang atau tidak, saya belum bisa memberikan penjelasan. Yang jelas saya akan hadir bersama tim, dan juga saya juga minta supaya Nikita diizinkan untuk hadir. Ya, dalam perkara wan prestasi kita menginginkan bisa hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari Kamis. Ya, doa ini saja saya lagi ikhtiarkan bagaimana supaya Nikita bisa hadir pada hari Kamis. ini hanya sebatas kemudian bagaimana nanti para prinsipal ini menghadiri mediasinya seperti itu ya. Yang pertama adalah hakim mediator akan mendalami persoalan apa yang menjadi gugatan oleh para penggugat, dan kemudian bagaimana tanggapan dari tergugat 1 dan tergugat 2 yaitu klien kami. Setelah itu juga hakim mediator juga mempunyai kewenangan ya dengan istilah kaukus ya, itu akan melakukan pendalaman dengan cara bisa saja ya berjumpa dengan salah satu pihak baik penggugat maupun tergugat ya untuk mendalami tentang gugatan ini. Kemudian setelah itu hakim mediator akan memberikan saran-saran ya. Jadi saya pikir ini masih sangat normatif ya. Sidang mediasi ini hanya sebatas untuk mengambil sebuah kesepakatan kalau kedua belah pihak ini sepakat. Tetapi kalau misalkan kedua belah pihak tidak sepakat ya, para pihak baik penggugat maupun tergugat ini akan dilanjutkan dengan proses hukumnya, yaitu persidangan ya, dengan yang dimulai dengan pembacaan gugatan. Ya saya pikir ini masih sangat-sangat normatif ya terhadap apa yang sedang dihadapi oleh klien kami. Objek gugatan itu sebenarnya bukan terhadap kehadiran klien kami, tetapi objek gugatan itu adalah terhadap bagaimana penggugat dapat membuktikan tergugat telah melaksanakan wan prestasi yang dituangkan dalam perjanjian, dan kemudian apakah perjanjian itu ada dan sah secara hukum sebagaimana 1320 KUH Perdata. Saya pikir itu penting dipahami oleh masyarakat ya. Ya, kalau saya ada korbannya saat ini saya lagi ajukan permohonan perlindungan ke LPSK. Para korban itu saat ini saya tidak beritahukan siapa. Yang jelas saat ini saya lagi ikhtiar meminta perlindungan ke LPSK supaya LPSK bisa memberikan perlindungan kepada saksi dan korban, karena mereka adalah saksi dan sekaligus korban dalam peristiwa dugaan tindak pidana melanggar undang-undang kesehatan dan undang-undang perlindungan konsumen seperti itu. Yang jelas perkara tersebut memang terkait dengan skincare. Jadi ada 4 orang korban yang membuat pengaduan ya
dan itu terkait dugaan tindak pidana melanggar Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Nah, mereka sudah diperiksa semua, korbannya 4 orang. Korbannya itulah yang membuat pengaduan. Sidang kasus dugaan uang prestasi antara Nikita Mirzani dan Reza Gladys yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan harus ditunda. Hal tersebut dikarenakan penggugat dan tergugat yakni Nikita Mirzani dan Reza Gladys sama-sama tidak hadir dalam proses mediasi. Kuasa hukum Nikita Mirzani, Fahmi Bahmid, mengatakan bahwa kliennya tidak bisa hadir karena berada di rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Jadi sidang mediasi ditunda, hakim mediator meminta kedua prinsipal hadir, kata Fahmi Bahmid di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Fahmi pun meminta waktu mediasi digelar bertepatan saat wanita yang akrab disapa Niki itu menjalani sidang kasus pidana dugaan pemerasan dan TPPU atas laporan Reza Gladys. Sidang perdana kasus pidana Niki dijadwalkan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 24 Juni 2025. Kenapa begitu? Biar saya meminta pihak rutan mendatangkan Niki lebih pagi ke pengadilan untuk bisa menjalani mediasi. Cuma pihak RG tidak bisa di tanggal tersebut, ucapnya. Kemudian diakui Fahmi ia berdiskusi dengan pihak Reza Gladys yang diwakilkan kuasa hukumnya menentukan tanggal mediasi agar kedua prinsipal bisa hadir. Jadi tadi sudah disepakati kalau mediasi akan digelar pada 1 Juli 2025, tegasnya. Mengenai masalah wan prestasi yang sedang berjalan di pengadilan, Fahmi menyebut telah terjadi kesepakatan secara lisan antara Niki dan Reza Gladys, di mana ada sebuah kesepakatan kerja sama. Nikita Mirzani meminta uang 5M, namun pihak Reza menawar 4M. Namun diakui Fahmi, kerjasama itu terputus karena Reza Gladys melaporkan Nikita Mirzani ke polisi terkait kasus dugaan pemerasan dan TPPU. Duduk perkara masalah Reza Gladys dengan Nikita Mirzani, di mana Reza meminta produk skincare-nya direview positif oleh Niki. Namun review yang dilakukan Nikita Mirzani dianggap Reza Gladys tak sesuai ekspektasi. Hingga akhirnya Reza merasa merugi dan melaporkan Niki ke Polda Metro Jaya.